pemirsa, PT Global Digital Niaga Tbk meraup pendapatan neto sebesar 14,8 triliun rupiah sepanjang semester 1 tahun 2026. Pertumbuhan pendapatan yang melesat 55% ini ditopang penguatan ekosistem omni-channel beli-beli tiket dan efisiensi operasional. PT Global Digital Niaga Tbk atau emiten berkode saham beli membukukan lonjakan pendapatan neto sebesar 50% menjadi 14,8 triliun rupiah pada semester pertama tahun 2026. Capaian ini meleset tajam dibanding periode sama tahun lalu sebesar 9,6 triliun rupiah. Peningkatan pendapatan ini didorong oleh pertumbuhan positif di seluruh segmen perdagangan B2C serta bisnis ekosistem terintegrasi. Selain itu, take rate perseroan turut meningkat menjadi 9% dari posisi sebelumnya 8,6%. Capaian ini selaras dengan kenaikan Laborto sebelum diskon atau GBBD yang tumbuh 17% secara tahunan. Segmen retail 1P milik perseroan mencatatkan GBBD sebesar 1,02 triliun rupiah atau tumbuh pesat 44% secara tahunan. Pertumbuhan segmen platform B2C pihak pertama ini didorong oleh peningkatan penjualan produk bermargin tinggi seperti perangkat elektronik hingga kebutuhan olahraga dan gaya hidup. Sementara itu, segmen retail 3P mencatatkan GBBD sebesar 1,46 triliun rupiah atau tumbuh 3%. Peningkatan segmen retail pihak ketiga ini disokong oleh monetisasi usaha OTA serta optimasi kategori produk pengalaman pelanggan. Kombinasi produk yang berkualitas turut memperkuat margin profitabilitas perseroan. Global Digital Niaga Kusumo Martanto menegaskan keberhasilan perseroan berfokus pada pertumbuhan yang berfokus pada efisiensi operasional. Strategi perseroan bertumbuh pada keunggulan integrasi ekosistem beli-beli tiket yang mencakup jaringan logistik, teknologi, serta titik interaksi fisik. Senada dengan hal tersebut, CFO Ronald Winardi menyebut disiplin biaya mampu memperkuat fondasi profitabilitas di tengah persaingan pasar. Kedepan perseroan akan terus memperkuat posisi pasar omnichannel guna menciptakan nilai bisnis berkelanjutan bagi para mitra. Bagi sumber untuk ID Channel. PT Solusi Sinergi Digital Tbk membukukan lompatan pendapatan neto mencapai 1,57 triliun rupiah sepanjang semester 1 tahun 2026. Pertumbuhan pendapatan sebesar 206% ini dipicu oleh keberhasilan perseroan memonetisasi aset infrastruktur serat optik. PT Solusi Sinergi Digital Tbk mencatatkan kenaikan pendapatan bersih yang fantastis mencapai 1,57 triliun rupiah pada semester pertama tahun 2026. Perolehan tersebut melonjak 206% dibanding periode sama tahun lalu, yang sebesar 513,4 miliar rupiah. Lompatan kinerja positif ini didorong oleh perolehan fokus bisnis dari tahap pembangunan infrastruktur digital menuju fase monetisasi aset serat optik dan radio secara masif. Kenaikan pendapatan ini turut mendongkrak laba bersih konsolidasian perseroan tumbuh 118% menjadi 496,8 miliar rupiah. Segmen bisnis telekomunikasi kini menjadi penopang utama pendapatan perseroan dengan porsi mencapai 82%. Pendapatan segmen ini melonjak 357% menjadi 1,8 triliun rupiah. Disokong oleh basis pelanggan Home Connect Fiber to the Home atau FTTH yang mencapai 1,85 juta pelanggan. Selain itu, layanan Home Connect Fixed Wireless Access atau FWA juga berkontribusi dengan 513.040 pelanggan. Di sisi lain, EBITDA perseroan tetap terjaga kuat di atas 60%, dengan margin EBITDA tercatat sebesar 60,4% sepanjang semester ini. Perseroan merealisasikan belanja modal sebesar 1,18 triliun rupiah sepanjang paruh pertama 2026 untuk melanjutkan ekspansi jaringan. Manajemen menegaskan komitmen untuk menjaga disiplin biaya operasional serta disiplin belanja modal sering peningkatan kontribusi pendapatan berulang. Saat ini perseroan memiliki posisi kas dan setara kas yang sangat liquid mencapai 8,29 triliun rupiah. Fondasi likuiditas yang solid ini akan memperkuat strategi perseroan dalam meningkatkan utilisasi jaringan serta efisiensi layanan FWA pada semester kedua mendatang. Berbagai sumber untuk IDX Channel. PT Nusantara Sejahtera Raya Tbk membukukan laba bersih sebesar 173 miliar rupiah di sepanjang semester 1 tahun 2026. Meskipun akumulasi semesteran terkoreksi, kinerja perseroan mencatatkan pemulihan kuat pada kuartal kedua disokong lonjakan jumlah penonton. PT Nusantara Sejahtera Raya Tbk mencatatkan laba bersih sebesar 173 miliar rupiah pada semester pertama tahun 2026.
capaian laba bersih emiten berkode saham CNMA ini terkoreksi 40% dibanding periode yang sama tahun lalu, yang sebesar Rp288 miliar. Penurunan laba bersih sejalan dengan pendapatan perseroan yang terkoreksi 8,6% menjadi Rp2,6 triliun. Penjualan tiket bioskop menjadi kontributor terbesar pendapatan dengan porsi 60,2% atau setara Rp1,6 triliun. Sementara itu, penjualan makanan dan minuman menyumbang Rp886,3 miliar, serta EBITDA perseroan tercatat Rp708,2 miliar. Kinerja operasional perseroan menunjukkan tren pemulihan yang signifikan pada kuartal kedua 2026. Pendapatan kuartal kedua melonjak 40% menjadi Rp1,5 triliun dibanding kuartal pertama sebesar Rp1,1 triliun. Perbaikan kinerja ini ditopang oleh lonjakan jumlah penonton yang meningkat dari 15,5 juta menjadi 21,9 juta orang. Peningkatan pengunjung didorong oleh hadirnya jajaran film favorit baru serta penambahan jaringan layar bioskop secara berkelanjutan, di mana penjualan tiket pada kuartal kedua naik 38% menjadi Rp919,4 miliar. Sementara lini makanan dan minuman tumbuh 48%. Direktur Utama Sinema XS1 Suryo Suherman menegaskan komitmen perseroan untuk terus menjaga efisiensi operasional dan kualitas layanan. Adapun perseroan menambah 2 lokasi bioskop baru di Ciplas Cipanas XS1 dan 23 Semarang XS1 dengan total 7 layar baru sepanjang semester ini. Hingga Juni 2026, perseroan mengoperasikan 269 bioskop dengan total 1.355 layar di 55 kota dan 30 kabupaten seluruh Indonesia. Dominasi film nasional yang menyerap lebih dari 65% total penonton menjadi pendorong utama optimisme bisnis perseroan di paruh kedua. Bagi sumber untuk ID Action. Pemirsa, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita membuka gelaran Gaikindo Indonesia International Auto Show 2026. Menperin berharap penyelenggaraan GIAS 2026 mampu menjadi penggerak penjualan kendaraan nasional sekaligus memperkuat posisi Indonesia sebagai basis produksi otomotif di kawasan Asia Tenggara. Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita membuka gelaran Gaikindo Indonesia International Auto Show 2026 yang digelar di Indonesia Conventional Exhibition ISBSD Tangerang. Pameran otomotif terbesar di Indonesia itu berlangsung hingga 9 Agustus 2026. Agus berharap penyelenggaraan GIAS 2026 mampu menjadi penggerak penjualan kendaraan nasional sekaligus memperkuat posisi Indonesia sebagai basis produksi otomotif di kawasan Asia Tenggara. Menurut Agus, konsistensi penyelenggaraan GIAS selama lebih dari 3 dekade menjadi bukti pentingnya peran pameran tersebut dalam mendorong pertumbuhan industri otomotif nasional. Semester pertama tahun 2026 telah memberikan bukti cukup menggembirakan, di mana produksi kendaraan bermotor nasional mencapai 615.000 unit, tumbuh 11,3%. Sementara penjualan wholesales meningkat 15,9% menjadi 436.000 unit. Dan dengan angka-angka tersebut, kami pemerintah, tadi juga kami sudah konsultasi dengan Pak Anton, berbisik-bisik, optimis bahwa target penjualan otomotif kita pada tahun ini insya Allah bisa di atas angka 850.000 unit. Seperti diketahui, industri otomotif berperan penting dalam mendorong investasi, membuka lapangan kerja, meningkatkan nilai tambah sektor manufaktur, hingga memperbesar ekspor kendaraan berserta komponennya. Kemenperin berkomitmen menghadirkan berbagai kebijakan yang dapat meningkatkan daya saing industri otomotif nasional di tengah tantangan ekonomi global. Dari Jakarta, Tim Liputan ID Action.